dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Excuse me, Professor. I have a question in English. Wow. My question is, how Islam as a religion of change can provide solution, guidance, and directions for every problems that experienced by people in everyday life? Thank you. Wow. Okay, very good questions from my beloved son, Jeffrey Maulana. Yeah, do you understand? I don't think I can understand. Susah beda bahasa Indonesia aja. Okay. Tapi salah tafsir. Ya, bagaimana Islam melakukan perubahan Bisa dalam kehidupan manusia? Tentu pertama itu membawa ajaran-ajaran tentang perubahan atau ajaran-ajaran untuk perubahan, baik yang terdapat dalam Al-Quran atau dalam Al-Hadis atau dari sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW itu sendiri yang bisa kita pahami penuh dengan perubahan dan penuh dengan aktivitas-aktivitas untuk merubah masyarakat. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ya tentu ya pembawa agama ini Muhammad SAW mempelopori perubahan. Maka Nabi Muhammad SAW itu tokoh perubahan. Itu yang kalau tidak salah oleh Michael Hart, seorang penulis Inggris tentang 100 most influential persons in history. 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, meletakkan Nabi Muhammad SAW di urutan pertama. Masya Allah. Karena sejarah kehidupan beliau penuh dengan perubahan. Dan yang menarik sekali, tidak perlu lama-lama. Ya, 22 tahun. 22 tahun, kurang dari seperempat abad sudah melakukan perubahan gitu. Nah, bagaimana ke depan setelah Rasulullah SAW wafat, kita umat Islam jangan berhenti melakukan perubahan. Ada hadis, innallaha yursilu ila hadhil ummah ala kulli ra'si mi'ati sanatin may yujaddidu lahu dinah. Allah akan mengirim pada umat ini pada setiap 100 tahun, satu abad, mereka yang melakukan perubahan dalam pemahaman agama mereka. Bukan mengubah agama, pemahaman. Maka perubahan dimulai, selain harus ada kesucian hati, pikiran, perbuatan, tapi dimulai dengan pikiran besar yang tadi saya tafsirkan, mimpi, yang kemudian dinyelmakan. Dan ini akan membawa ya seseorang melakukan prakarsa-prakarsa, inisiatif-inisiatif. Karena perubahan dimulai dari pikiran, dari mimpi, cita-cita, kemudian laksanakan. Itu yang namanya inisiatif. To initiate change. Untuk melakukan perubahan, melakukan prakarsa. Prakarsa sebelum karsa. Sebelum keinginan. Karsa itu kan keinginan. Jadi harus ada apa sebelum keinginan itu? Niat yang kuat untuk melakukan perubahan. Dan tentu pada ujungnya nanti itu perubahan dari diri sendiri. Ketika orang per orang dari anggota, dari pemeluk agama ini, umat Islam, melakukan perubahan pada dirinya secara individual, lahirlah kelompok, ya, masyarakat, dan umat. Itulah yang kemudian menjadikan umat Islam dijanjikan oleh Al-Quran sebagai khairu ummah, sebagai umat yang terbaik. Jadi Islam adalah agama perubahan. Dan ini yang saya kira ya perlu kita harus utamakan. Jadi apa yang sudah kita miliki, kita bangkitkan kembali. Rekonstruksi, membangun kembali dari yang rusak. Revitalisasi, perbaiki. Ya, kekuatan yang kita miliki kita temukan kembali. Dan macam-macam isasi-isasi lain itu berhubungan dengan perubahan yang perlu kita lakukan. Jadi pertanyaan Ananda tadi, ya, anak-anakku juga harus berubah
dididik, ayahanda ikut terlibat sebagai pengasuh, menjadi ya kader-kader umat, kader-kader bangsa yang akan datang, khususnya yang menguasai ilmu pengetahuan, tapi juga menguasai agamanya, berbahasa Arab, berbahasa Inggris. Jangan pernah berhenti untuk melakukan perubahan dalam hidup anak-anakku di masa yang akan datang. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.